Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semuanya alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga anak-anakku juga demikian. Dan kita pada hari ini akan mempelajari tafsir Tarbawi dengan tema tujuan pendidikan dalam Islam. Tujuan pendidikan Islam itu diantaranya yang paling penting ada dua, tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Itu merupakan tujuan dari diciptakan manusia di bumi itu untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Maka tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia siap menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang kedua tertera dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia hidup di dunia ini dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah. Berikutnya, tujuan pendidikan Islam yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu ya. Jadi khalifah di sini secara etimologis, secara bahasa berarti yang datang sesudahnya. Jadi khalifah dikata khalafa, belakangan, datang belakangan. Khalifah juga diartikan yang datang sebagai penerus. Itulah dua makna dari kata khalifah secara bahasa atau secara etimologis. Kemudian khalifah itu juga diartikan satu sebagai pengganti, dua sebagai penerus, tiga wakil Allah di muka bumi ini. Jadi tiga makna ini yang terkenal di kalangan para ahli tafsir, yaitu khalifah sebagai pengganti. Jadi kalau dalam ilmu sejarah yang kita pelajari, Abu Bakar pengganti Nabi kita Muhammad sebagai pejabat atau penguasa Madinah. Nanti Khalifah Umar pengganti Abu Bakar. Khalifah Utsman pengganti Umar. Khalifah Ali sebagai pengganti Utsman dan seterusnya. Namun kita juga tahu khalifah tidak hanya di dunia politik saja. Khalifah juga mengerti khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Sebagai pemakmur bumi. Jadi manusia bertanggung jawab atas kemakmuran bumi, bagaimana sungai tidak menimbulkan banjir, hutan tidak ditebangi sembarangan sehingga menghabiskan kayu yang ada atau pohon-pohon yang ada di hutan. Dan semuanya itu sangat perlu dipelajari, dikaji, diteliti oleh manusia agar benar-benar apa yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini tidak mendatangkan malapetaka, tapi justru mendatangkan manfaat yang berlipat. Berikutnya, sebab diangkat sebagai khalifah. Kenapa manusia diangkat sebagai khalifah? Sebagai pemakmur bumi, sebagai wakil Allah di muka bumi. Karena sebagaimana kita pelajari pada Islam dan Ibdak ya, manusia oleh Allah telah diberi 5 petunjuk.
petunjuk naluri, petunjuk panca indera, petunjuk akal, petunjuk wahyu atau agama, dan yang kelima petunjuk taufik. Apa artinya taufik itu? Taufik artinya apa? Kesesuaian antara kemauan Tuhan dan kemauan manusia. Jadi manusia dapat petunjuk taufik dari Allah. Apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Itulah petunjuk taufik. Kemudian yang kedua, karena manusia oleh Allah, seperti yang kita pelajari kemarin, telah diajari oleh Allah nama-nama flora dan fauna atau yang lain. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang kita pelajari kemarin, Adam tidak hanya diajari nama-nama, tapi juga nama-namanya, sifat-sifatnya, sunnatullahnya, sehingga benar-benar manusia mengerti, memahami. Tidak hanya namanya pohon, namanya ini, namanya binatang, tidak, tapi tahu juga bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana hukum alamnya, dan sebagainya. Yang ketiga, manusia mempunyai kemampuan berikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar kalau dalam bahasa Indonesia artinya berupaya dan berusaha. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ikhtiar bukan itu dari kata ikhtaro. Ikhtaro, yahtaru, ikhtiar. Ikhtaro itu artinya memilih. Jadi manusia mempunyai kemampuan untuk memilih. Memilih mana yang hak, mana yang batil. Bisa manusia memilih. Manusia bisa memilih mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Manusia mampu memilih mana yang benar, mana yang salah. Manusia dapat memilih mana yang masih baik, mana yang sudah busuk, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah 3 bekal yang diberikan Allah kepada manusia untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Berikutnya, dalam ayat 30 ya, itu kita mendapatkan uraian bahwa malaikat itu bertanya, apakah Allah akan mengangkat manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Padahal manusia itu apa? Yufsidu fil ardh wa yasfikud dima. Mengadakan perusakan di muka bumi dan melakukan penumpahan darah. Para ulama tafsir itu menyatakan, dari mana malaikat tahu bahwa manusia itu mengadakan kerusakan di bumi dan mengadakan pertumpahan darah? Sebagian mufasir menyatakan memang sebelum Adam diciptakan sudah ada kaum, umat yang kerjanya hanya merusak dan mengadakan pertumpahan darah. Sebagian lain menyatakan memang Adam itu hanya satu. Ada Adam ke-1, Adam kedua, Adam ketiga, Adam keempat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, Adam yang terakhir itulah Adam yang tertera dalam Al-Quran, yang kita imani salah satu dari Nabi yang 25. Adam-Adam sebelumnya itu Adam-Adam yang melakukan kerusakan di bumi dan mengadakan pertumpahan darah. Kemudian ada lain yang menyatakan tidak ada umat sebelum Allah menciptakan Adam. Enggak ada. Kemudian ditanya, dari mana
para malaikat tahu mereka akan mengadakan perusakan dan pentumpahan darah? Dijawab oleh ulama golongan ketiga ini, kelompok ketiga ini, para malaikat itu melihat yang mengadakan perusakan dan pertumpahan darah itu adalah jin. Jadi sebelum dunia bumi diisi oleh manusia, diisi jin dulu. Jin inilah yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Para malaikat berpikir jangan-jangan nanti manusia itu juga sama jin, mengadakan perusakan dan mengadakan pertumpahan darah. Jadi bagi kelompok ketiga ini enggak ada umat sebelum Adam, enggak ada. Adam 1, 2, 3 enggak ada. Adam ya 1 titik. Berikutnya, tujuan pendidikan Islam yang kedua, surat Ad-Dzariyat ayat 56. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Pada ayat ini manusia diciptakan Allah. Apa tujuannya? Agar manusia beribadah kepada Allah. Jin diciptakan oleh Allah untuk apa? Agar beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah jin ini mempunyai kesamaan dengan manusia? Dijawab oleh para ulama tafsir, ya. Jin itu ada kesamaan dengan manusia, umpamanya kelamin. Jin juga ada yang laki, ada yang perempuan. Jin juga makan dan minum. Jin juga mengadakan interaksi baik dengan sesama jin atau dengan makhluk lain, termasuk dengan manusia. Kemudian yang kelima, jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Kayak manusia sama, manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Nah itulah, sampai ada yang menyatakan jin juga mengadakan pernikahan, sama. Malah ada kitab yang bahas apa hukumnya jin laki-laki menikah dengan manusia perempuan, jin perempuan menikah dengan manusia laki-laki. Itu ada yang ngupas di dalam kitab ya. Tapi itu nanti pembahasan yang lain ya. Berikutnya, al-jinnu dan al-insu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi al-jinna wal insa itu dua kata yang selalu bergabung. Di Al-Quran tercantum 5 kali. Ya, ada 5. Salah satu contohnya adalah bala tentara Sulaiman itu terdiri daripada jin dan manusia. Bisa kamu lihat ya di surat jin nanti ya. Berikutnya ibadah. Ibadah itu secara bahasa artinya rendah diri atau tertunduk. Rendah diri dan tertunduk. Itulah ibadah. Kemudian berikutnya, ibadah mempunyai 3 pilar ubudiyah. Pilar ibadah atau pilar ubudiyah. 1, harus ada kecintaan kepada Allah. 2, ada pengharapan kepada Allah. 3, ada rasa takut atas siksaan,
balasan yang negatif dari Allah karena kemaksiatan kita ya, maka ada rasa takut akan itu. Saya ulangi, pilar kebudiah yaitu kecintaan, pengharapan, dan rasa takut. Ibadah dalam Islam itu ada dua, ibadah mahdhah atau ibadah khusus dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah secara umum. Nah, bedanya apa ini? Kalau ibadah mahdhah, ibadah khusus itu tata caranya, bacaan-bacaannya, waktunya, tempatnya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ibadah mahdhah, semua perbuatan yang baik dengan tujuan mencari ridha Allah itu ada ibadah ghair mahdhah, ibadah secara umum. Maka kalau manusia itu kegiatannya itu selalu diniati untuk perbuatan baiknya, diniati untuk mencari ridha Allah, maka dia bangun tidur sampai mau tidur, kegiatannya hanya ibadah kepada Allah. Itulah tujuan dari pendidikan Islam adalah ibadah. Tujuan manusia hidup di dunia ini untuk beribadah. Maka tujuan pendidikan Islam juga untuk beribadah. Dengan beribadah itulah benar-benar manusia nanti akan menjadi makhluk yang paling mulia, jauh dengan binatang kalau kita bandingkan, dan mereka akan mencapai kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Demikian sedikit tambahan klarifikasi tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat ayat 56. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.